Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, senang sekali pada kesempatan hari ini bisa menyapa kembali teman-teman semua. Saya doakan kehidupan teman-teman semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, oh ya, jangan lupa untuk di-subscribe ya YouTube-nya. YouTube channel Pristian Surono Putra biar semakin bertambah subscribernya, otomatis nanti bisa semakin berkembang ya channel ini. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya mau cerita. Jadi tadi itu sempat bongkar-bongkar ya, bersih-bersih rak buku, karena banyak buku yang dimakan rayap ya, jadi harus diamankan. Nah, ketika membersihkan rak ini, saya ketemu dokumen lama ini ya, dokumen lama. Setelah saya buka, ini isinya teman-teman. Jadi saya itu dulu pernah melakukan pencatatan harian, lumayan banyak ya, sampai akhirnya catatan harian keuangan yang awalnya itu saya tulis manual dalam bentuk catatan pakai pulpen di buku seperti ini, akhirnya kemudian saya berganti ke pencatatan yang bersifat digital ya, via aplikasi. Jadi saya sudah cukup lama ya menjalankan pencatatan sejak 2018 ini ya catatannya. Sebenarnya bukan 2018 ya, lebih lama lagi. Cuman ini yang ketemu catatan 2018 ya, sampai slip apa ini namanya, tanda bukti. Nah, ini saya tulis ya, pengeluaran pemasukan berapa. Ini hampir setiap hari saya menulis seperti ini sampai kemudian saya bisa tahu persis ya anggaran rumah tangga itu dalam satu bulan itu berapa. Nah, jadi dalam short course 30 hari jago kelola uang ini, pengalaman ini saya bagikan kepada para peserta agar mereka memahami bahwa sangat penting untuk punya laporan keuangan. Kita dulu pernah sekolah ya, kalau di sekolah kan ada laporan hasil pembelajaran ya. Kalau dulu banget itu dibagi menjadi catur wulan ya. Kemudian ada semester 1, semester 2, rankingnya berapa, nilai mata pelajarannya berapa, itu laporan ya, laporan hasil belajar itu di sekolah. Tapi ketika kita keluar dari sekolah, maka yang penting untuk diketahui, tapi ini tidak dipelajari di sekolah selama jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah sampai perguruan tinggi, itu tidak diajari adalah tentang laporan keuangan. Padahal ini sangat penting. Seberapa penting? Jadi kalau teman-teman, saya nggak menganjurkan ya, karena ini nanti masuknya riba. Kalau teman-teman itu misalnya berhutang kepada bank, apa yang dilakukan oleh pihak bank? Apakah ngecek hasil ijazah transkrip nilainya, atau ijazah ketika kuliah atau ketika sekolah dulu, atau jurusannya apa? Enggak. Tapi apa yang dicek oleh para bankir itu? Yang dicek adalah laporan keuangannya. Jadi para bankir itu akan menilai apakah calon orang yang berhutang ini itu cash flow-nya aman sehingga akan diberikan hutang, ataukah justru cash flow-nya, laporan keuangannya morat-marit. Ini contoh ya, ini contoh saja, walaupun saya tidak menganjurkan kemudian teman-teman untuk berhutang ke bank ya. Nah, laporan keuangan ini teman-teman itu saya lakukan ya, jadi memang benar-benar saya lakukan sampai akhirnya selama bertahun-tahun ya. Catatan ini aja tertulis tahun 2018. Jadi kalau sekarang tahun 2023, hampir berapa tahun ya? 18, 19, 20, 21, 22, hampir 5 tahun lebih ya. Padahal tahun 5 tahun lebih ya. Jadi saya melakukan itu, dan efeknya memang membuat saya lebih awareness ya. Jadi lebih sadar tentang uang masuk dan uang keluar. Jadi lebih menghargai setiap uang yang kita miliki. Kemudian
lebih bertanggung jawab terhadap uang yang kita miliki, itu yang saya rasakan ya. Sampai akhirnya kemudian saya membuat melakukan pencatatan itu dengan dalam bentuk aplikasi ya, sehingga diketahui ya dalam 1 bulan itu berapa persen sih pengeluaran saya itu. Nah teman-teman, itu kalau di short course 30 hari jago kelola uang itu akan saya buka-bukaan ya. Jadi bagaimana saya membuat laporan keuangan, sumber income-nya dari mana aja, pos-pos pengeluarannya untuk apa aja gitu kan. Dari konsep sampai praktik saya ajarkan semua kepada teman-teman, karena ini adalah bentuk sharing saya, berbagi pengalaman, sehingga mudah-mudahan ketika saya bagikan kepada teman-teman itu bisa menginspirasi. Walaupun mungkin tidak semua yang saya share itu bisa dieksekusi dalam waktu dekat, tapi paling tidak dengan saya menjadi istilahnya itu walk the talk. Jadi saya melakukan apa yang saya katakan, melakukan apa yang saya katakan, dan sudah istilahnya walk the talk itu memang benar-benar menjadi contoh ya bagi teman-teman yang ada di dalam short course 30 hari jago kelola uang. Teman-teman kalau mau gabung di short course ini silahkan gabung aja, biayanya sangat terjangkau. Nanti bisa chat aja di WA saya di 0823 3590 3841. Kita akan belajar bareng. Alhamdulillah per hari ini itu sudah 100 peserta ya, dari berbagai macam kota di seluruh pelosok Indonesia, diikuti oleh beragam profesi, ASN ada, pedagang ada, P3K ada, bahkan para pebisnis juga ada, mahasiswa ada yang sudah menikah, ada yang jomblo juga banyak. Jadi silakan untuk gabung, saya tunggu chat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.